Walaupun menurut pandangan kita cepat. Kayak orang misalnya jatuh dari pesawat. Ya. Atau orang tertabrak kereta api. Ya Bu. Itu kan hitungannya hitungan detik Pak. Ya, orang meninggal. Cek orang teh eta sakaratna iraha cenah. Gitu. Nah, Bapak Ibu ya jangan pakai logika kita ya. Sesuatu yang cepat menurut kita belum tentu hakikatnya cepat. Sesuatu yang lambat menurut kita belum tentu hakikatnya lambat. Kita aja kadang suka beda persepsi, ya. Kalau yang sakit, ya, yang sakit nunggu, misalnya nunggu operasi, ya, merasa lama gitu ya. Tapi yang lainnya bilang, ih si Ece mah meni sakedap di operasi itu, ih cek urang malila. Kadang suka beda persepsi ya. Nah, Imam Nawawi beliau menyampaikan begini. Wa yustahabbu ayyadja'a ala janbihil aiman mustaqbilal qablah lima rawat Salma ummu walid Rafi'. Disunahkan membaringkannya pada sisi kanannya dan menghadapkannya ke kiblat karena terdapat riwayat dari Salma ummu walad Rafi'. Qalat, ia berkata, qalat Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Ini Fatimah Bapak Ibu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia menyadari saat ajalnya itu sudah dekat. Jadi Fatimah itu di hari kematiannya beliau berpesan gini, do'i firashi hahuna wastaqbili bil qiblah. Kata beliau, letakkanlah kasurku di sini, hadapkanlah ke arah kiblat. Tsumma qamat faghtasalat ka'ahsani ma yaghtasilu wa labisat thiyaban judadan. Kemudian Fatimah itu berdiri mandi dengan sebaik-baiknya, kemudian memakai pakaian baru. Kemudian ia berkata, ta'lamina anni maqbudatul an. Engkau mengetahui bahwa aku hendak meninggal sekarang. Tsummastakbalatil qiblah wa tawassadat yaminaha. Kemudian ia menghadap ke kiblat dan berbaring dengan sisi kanannya. Jadi putri Nabi itu beliau mengetahui kalau beliau akan meninggal saat itu. Jadi mandi sendiri, kemudian berbaring menghadap ke kiblat dan diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin saat itu. Dan satu-satunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah Fatimah. Anak-anak yang lain diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini menjadi pelajaran ya. Jadi orang-orang yang soleh itu dikaruniai kepekaan. Mereka tahu bahwa saat itu mereka akan diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian mereka bersiap. Kalau kita kan tidak nyadar kadang ya Bu ya. Bari botram, cakak pas malaikat maut. Cedut, aduh. Sadar. Nah, yang berikutnya adalah mentalkinkannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah oleh kalian orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena orang yang sedang sakaratil maut itu, itulah pertempuran terakhir ia dengan setan. Sampai ada riwayat, setan itu manggil teman-temannya, ya, untuk menyesatkan orang yang sedang sakaratil maut ini. Makanya bantu ia, kuatkan ia dengan la ilaha illallah pada orang yang sedang sakaratil maut. Ya. Bapak Ibu, ini perlu banyak berlatih. Maksudnya melatih zauk, melatih perasaan kita. Ya. Karena banyak anak saking ya jarang berinteraksi dengan orang-orang yang akan mati, kadang tidak sadar kalau saat itu orang tuanya sedang mengalami sakaratil maut. Disangkanya kena serangan jantung. Ya, kemudian penyakitnya lagi kumat, asmanya lagi kumat. Jadi langsung panggil ambulan, bawa ke UGD. Di tengah perjalanan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata orang tuanya itu bukan sedang kumat penyakitnya, tapi dia sedang mengalami sakaratil maut. Nah ini kan perlu kepekaan. Tapi jangan juga terlalu hiperbolis. Suami ibu sakit, nyebunya karena ngedeg-deg gitu, ke ibu langsung la ilaha illallah. Suami ibu bisa marah ya bu ya, kesinggung, ngarapkan gancang maut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa orang yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Nah makanya mengapa kita bantu, kita kuatkan orang yang sedang sakaratil maut itu dengan ucapan tahlil, ya, dengan ucapan la ilaha illallah. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza hadartumul maridha awil mayyit." Jika kalian menghadiri orang sakit atau yang akan meninggal, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Maka ucapkan yang baik-baik. Gak usah melakukan interpretasi apa-apalah. Nanya, si bapak ieu mah maut di luar meneguguludugan. Wah gitu. Biasanya nu kieu mah maut. Enggak usah banyak melakukan interpretasi, menghubung-hubungkan, enggak usah. Ya. Ucapkan hal-hal yang baik, ya. Nah, baik, jazakallahu khair. Nah sehingga dalam kitab Al-Mufhim disampaikan, wa min hadza istahabba ulama'una ay yahdural mayyit as-salihun wa ahlul khair halata mautihi liyudzakiruhu. Dari sini maka para ulama mensunnahkan agar orang-orang soleh dan orang-orang yang baik menghadiri orang yang akan meninggal. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan serta wa yad'u lahu waliman yakhlufu,
mendoakan kebaikan terhadap orang yang akan meninggal dan orang yang ditinggalkan. Nah, jadi disunnahkan kalau saudara kita ya atau keluarga kita sedang sakaratil maut, bahasa Sunda menuju tedamang walas gitu ya. Diundang tuh orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang baik untuk apa? Menguatkan. Agar ya mereka mendoakannya, mereka mentalkinkannya, wa yaqulu khairan, dan ucapkanlah hal-hal yang baik. Fayajtami'u du'a'uhum wa ta'minul malaikah. Nah, ketika doa mereka dan aminnya para malaikat itu berkumpul, fayantafi'u bidzalikal mayyit wa man yusabu bihi wa man yakhlufuhu. Orang yang akan meninggal mendapatkan kebaikannya, begitu juga dengan orang yang mendapatkan musibah, dan orang yang berada di belakangnya mereka pun mendapatkan manfaatnya. Ada satu kisah saat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang mengalami sakaratul maut. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kan wafat dibunuh ya oleh Abu Lu'la Fairuz al-Majusi, seorang tawanan asalnya dari Persia. Sebetulnya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu melarang kaum muslimin untuk membawa tawanan yang sudah dewasa ke Madinah. Tawanan-tawanan itu kan jadi budak ya, jadi hamba sahaya. Nah, Umar itu melarang tawanan dewasa itu dibawa ke Madinah. Jadi yang dibawa ke Madinah itu hanya tawanan anak-anak. Tapi Abu Lu'lu'ah Fairuz itu tukang pandai besi. Dia jago bikin pisau. Nah, sehingga ada salah seorang sahabat yang minta dispensasi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an agar ia Abu Lu'lu'ah itu bisa ngajari sahabat-sahabat lainnya itu untuk membuat pisau dan perkakas-perkakas lainnya. Nah, justru disinilah masuk penyusup ke Madinah, yaitu Abu Lu'lu'ah Fairuz. Abu Lu'lu'ah itu kemudian ia membuat pisau bermata dua. Ya, dia buat dengan sangat tajam, kemudian dibubuhi racun. Ya. Nah, di waktu subuh, saat Umar bin Khattab radhiyallahu an baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi siangnya baru pulang menunaikan ibadah haji. Nah, subuh di hari berikutnya beliau mengimami sholat. Nah, di saat itulah Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi itu ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an selesai membaca surah di rakaat pertama, ya, ketika mau ruku ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz 3 kali tusukan. Ya. Pisaunya bermata dua. Jadi ada 6 titik luka, ya, 6 titik luka. Nah, kemudian setelah itu Abu Lu'lu'ah itu melarikan diri sambil dia menyabetkan pisaunya. Ada 13 orang sahabat yang terluka. 2 diantaranya meninggal dunia juga. Ya. Nah, ketika Abu Lu'lu'ah Fairuz merasa dia tidak bisa menyelamatkan diri karena sudah dikepung ya oleh para sahabat, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Jadi Abu Lu'lu'ah itu dia mati bunuh diri. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengalami pendarahan selama 3 hari 3 malam. Beliau mengalami sakaratul maut. Itu dikasih susu kambing keluar dari tempat lukanya. Dikasih madu keluar dari tempat lukanya.
Dan saat itulah para sahabat menyadari bahwa Amirul Mukminin ini sudah sampai pada ajalnya. Salah satu di antara sahabat yang mendampingi Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan ungkapan begini pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini contoh ya, contoh ungkapan-ungkapan yang baik. Beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, wala in kana dzaka laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatahu thumma faraqtahu wa huwa anka radid." Wahai Amirul Mukminin, dulu engkau menjalin persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau membaguskan persahabatanmu dengannya. Kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan ia ridha kepadamu. Thumma sahibata Abu Bakrin fa ahsanta suhbatahu thumma faraqtahu wa huwa anka radin. Kemudian engkau menjalin persahabatan dengan Abu Bakar. Engkau membaguskan persahabatanmu dengan Abu Bakar. Kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan ia pun ridha kepadamu. Thumma sahabatahum fa ahsanta suhbatahum wala in faraqtahum latufariqannahum wa hum anka radun. Kemudian engkau menjalin persahabatan dengan sahabat-sahabat mereka. Engkau membaguskan persahabatan dengan mereka. Lalu engkau akan berpisah dengan mereka. Dan mereka pun ridha kepadamu. Ini salah satu di antara contoh ya bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an membesarkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab ketika saudara kita baru meninggal. Pertama, memejamkan matanya dan menyebut hal-hal yang baik tentangnya. Karena orang yang meninggal biasanya kan matanya terbuka ya. Karena dia mengikuti ruh. Ya, mengikuti ruh. Nah, maka ketika kita menyaksikan itu, nah oleh kita diusap matanya. Ya. Yang berikutnya, seluruh badannya ditutup dengan kain. Kalau di kita kan biasanya pakai samping, ya Bu ya. Kainnya boleh kain apa saja. Misalnya ada yang punya kain ihram, ya pakaikan dengan kain ihramnya. Bahkan saran saya sih kalau yang pernah menunaikan ibadah haji atau pernah menunaikan umroh, ya kan kain ihram nggak dipakai lagi, ya. Jadi pakai aja, gitu ya, pakai aja. Jadi kayak ibu ka bumi kang upami abdi maot kain ihramna pakai kangge salah satu pembungkus tubuh gitu ya. Kayak cara ibu paneros kan, bada iraha gitu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya diperbolehkan untuk mencium jenazah, namun tidak boleh niyaha, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau nyium boleh, ya, ibu buka, ibu cium nggak boleh. Yang tidak boleh adalah meratap. Nangis boleh, ya nangis boleh. Ya. Jadi gini, kita jangan hiperbolis ya, ngelarang orang yang sedang terkena musibah itu nangis. Ulah cerik, ngabemberatan anu maut, nggak apa-apa kalau nangis mah nggak apa-apa. Justru kalau nggak nangis curiga Pak. Nah, cenah si bapak itu mata ceriknya. Nah, jadi nangis gak apa-apa. Yang gak boleh adalah niyaha. Niyaha itu meratap. Ya, meratap, jerit-jerit, nangis. Bapak. Nah, bapak tebet maut ayeuna. Gitu. Padahal iya can lunas, itu can lunas. Tuh. Matakna ulah sok loba unyak anyu. Gitu. Cek si bapak nate kan nyata cenah mantak maut ge pusing. Yang berikutnya membayarkan utang jenazah dan hal-hal lainnya. Dan yang kelima diperbolehkan untuk
mengumumkan kematian jenazah namun tidak berlebihan. Ya, kalau mengumumkan kayak kalau sekarang kan bisa di grup ya, di grup yang bersangkutan meninggal. Gak apa-apa selama itu tidak berlebih-lebihan. Nah, poin yang pertama Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'akmilul basar, fa innal basara yatba'ur ruh, wa qulu khairan fa innahu yu'amminu ala ma qala ahlul mayyit." Apabila kamu menghadapi orang mati, hendaklah kamu tutup matanya. Karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh. Hendaklah kamu mengucapkan yang baik seperti mendoakannya. Karena sesungguhnya ia dipercaya menurut apa yang diucapkan oleh ahli. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujji'a bi burdi hibaratin." Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika wafat ditutupi dengan kain tenunan negeri Yaman. Yang jelas nih, yang harus dicamkan baik-baik, yang harus dicamkan baik-baik, ya. Kain yang dipakai itu kain yang mudah hancur. Ya, makanya kain ya dulu kan dari wool ya. Jadi yang 100% katun. Karena banyak kain-kain yang sudah dicampur dengan bahan plastik sehingga kain-kain itu menjadi tidak mudah hancur. Jadi kain kafan itu pilih kain yang mudah hancur, ya, kain yang mudah hancur. Nah, makanya mengapa tadi saya sampaikan saran yang kain ihram, karena itu 100% katun dan mudah hancur. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un. Ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita ya tentang 3 orang sahabat yang ya melakukan rencana yang cukup ekstrim ya. Tidak menikah, puasa terus-menerus, ya. Kemudian juga yang mau begadang terus-menerus. Nah, salah satu di antara 3 orang sahabat itu adalah Utsman bin Maz'un. Ya, walaupun kemudian mereka tidak jadi melakukan itu karena diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman bin Maz'un itu meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un ketika ia meninggal sehingga nampak air mata mengalir di muka beliau. Jadi boleh ketika kita mencium jenazah, kita meneteskan air mata, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada yang berpandangan, ya, kalau tetesan air mata yang kena ke tubuh jenazah itu bisa memudaratkan, enggak. Yang enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah niyahah. Yang tidak boleh itu adalah meratap, karena meratap itu seakan-akan ia tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya. Nah, berkaitan dengan niyah, Rasulullah SAW menyampaikan arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara jahiliyah yang terdapat di kalangan umatku yang tidak mereka tinggalkan. Pertama, al-fakhru bil ahsab. Berbangga dengan keagungan keturunan. Gitu ya. Bangga dengan keturunan. Wa ta'nu fil ansab. Atau mencela keturunan. Kalau tidak mengagungkan keturunan, mencela keturunan. Teng manuk teng, anak merak kukuncungan. Nah, misalkan ya. Atau kayak gini nih, kayak gini.
pantesan budakna kieu ge da bapana ge baheula. Tah, itu sesuatu yang keliru, salah. Jadi di satu sisi kita juga tidak boleh membangga-banggakan keturunan, di sisi yang lain kita pun tidak boleh mencela keturunan. Tuh. Kemudian wal istisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahah, dan meratap, nggak boleh meratap. Nah lalu Rasulullah SAW menyampaikan an-naihatu, perempuan peratap. Ini mengapa disebutkan an-naihatu, spesifik perempuan? Bukan berarti hanya untuk perempuan, enggak, laki-laki juga sama. Hanya biasanya yang meratap itu perempuan. Betul ya? Karena apalagi misalnya dia ditinggal wafat oleh suaminya, ya, yang jadi tulang punggungnya. Itu benturan ini, apalagi anak-anaknya masih kecil, itu kan menjadi ini ya, menjadi benturan yang cukup keras. Nah, tapi kata Nabi nih, an-naihatu, wanita yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha, kalau ia tidak bertaubat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Maka ia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan berbaju aspal dan penuh kudis. Siapakah? An-naihah, perempuan peratap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Diri seorang mukmin itu tergantung karena utangnya hingga dibayar dulu utangnya oleh familinya. Makanya Bapak Ibu dari sini jangan sampai ada utang kita yang tidak diketahui oleh pasangan kita. Cek, abi namutnya, ya, biar silaturahmi tidak putus. Tapi umat ulah wartos-wartos kacaroge abdi. Ah, itu bahaya tuh, Bu. Ya. Nanti kalau meninggal, ya, suaminya nggak tahu. Yang suaminya ketahui, istrinya nggak pernah pinjam. Sehingga ketika ada orang yang ngomong, suaminya bisa nggak percaya. Aduh, kacaroge abdi mada. Istri abdi mada teratu matamut. Wah, itu kan bisa berbahaya. Ya. Nah, makanya kalau pinjam dituliskan, kalau pinjam diketahui juga oleh famili yang lain. Nah, kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW menyampaikan ad-dain dainani faman mata wa wayan qadahu fa ana waliyyu. Barang siapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat untuk membayarnya, maka saya akan mengurusinya. Maksudnya, kalau dalam konteks sekarang, gini Bu, kalau orang punya utang, ya dia berniat untuk bayarnya, tapi sampai ia wafat, ya dia belum bisa membayarnya, maka ada beberapa opsi. Pertama, utang itu ditanggung oleh ahli warisnya. Yang kedua, kalau ahli warisnya tidak ada yang siap, utang itu dipindahkan pada orang kaya, orang mampu yang dia sanggup untuk membayarnya. Kalau itu tidak bisa, minta dihalalkan. Kalau itu pun tidak bisa, negara yang menanggungnya. Jadi dibayar dari kas negara. Kalau negaranya banyak utang, وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Nah, siapa orang yang meninggal sedangkan ia tidak berniat untuk membayarnya, maka pembayarannya diambil dari kebaikannya, karena di waktu itu tidak ada emas, tidak ada perak. Ya, jadi diambil dari kebaikan. Ke rumah saeutik dipakai bayaran hutang deh. Aduh. Nah,
Berkaitan dengan mengumumkan jenazah ya. Ini dulu orang-orang jahiliyah itu, wah kalau ada di antara keluarga mereka yang meninggal itu besar-besaran mereka ya menginformasikan kematian keluarganya. Mengapa? Karena berapa orang yang datang menunjukkan pada martabat keluarga mereka. Itu orang jahiliyah. Makanya dilarang. Iyyakum wan na'ya fa innan na'ya amalu jahiliyah. Jauhilah oleh kalian an-na'yu karena sesungguhnya an-na'yu itu perbuatan jahiliyah. Tapi tidak terlarang secara mutlak. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan para sahabat ke musalla, lalu bersaf, bertakbir 4 kali. Inilah sholat gaib pertama dalam Islam. Karena Najasyi itu kan raja di Habasyah, ya, raja di Habasyah. Dan di sana Nasrani, masyarakatnya masyarakat Nasrani. Jadi tidak ada yang mensolatkan di sana, maka disolatkan di sini di Madinah. Karena kalau dari Madinah berbondong-bondong ke Habasyah, gak mungkin, jaraknya sangat jauh. Nah maka dari sini ada ikhtilaf ya di kalangan para ulama berkaitan dengan sholat gaib. Tapi bukan di sinilah tempat membahas itu. Nah baik, yang keempat tentang tata cara pengurusan jenazah. Ada 4 ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah kita akan praktikkan ini. Bapak Ibu, walaupun memandikan itu di urutan pertama, tapi perlengkapan mengkafani jenazah harus sudah siap sebelum jenazah dimandikan. Ya. Jadi jangan memandikan, ada kain kapan can disiapkan. Kalau beres mandi dibawa ke mana? Nah, jadi disiapkan lebih dahulu, ya, kain kafannya disiapkan lebih dahulu. Baik, saya bawa alat-alatnya ya. Nah ini paket yang tersedia, jadi tersedia paketnya. Nah ini disebatkanlah hiji-hiji. Oh kalau ini masker ya, masker. Maksudnya gini nih, kan jenazah itu kondisinya beragam, ya. Jenazah itu kan kondisinya beragam. Maka bisa jadi ada jenazah yang kita yang ngurus lebih baik pakai masker, ya lebih baik pakai masker. Contohnya kayak kemarin lah waktu COVID ya, waktu COVID. Nah. Ini masker. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini non atau iya teh. Ini sapu tangan ya, sapu tangan. Mengapa hanya satu? Hanya satu. Maksudnya untuk ini, ya, untuk yang tangan kiri, yang nanti akan menceboki jenazah, ya, membersihkan bagian kubul dan dubur. Ya, kalau yang kanan kan nggak perlu, ya kan ya. Nah ini kan yang akan membersihkan bagian kubul dan dubur. Nah makanya pakai kaos tangan. Kalau nggak pakai kaos tangan juga nggak apa-apa, ya. Ini hanya preventif aja, ya jaga-jaga gitu. Jadi yang jualan paketnya sudah disiapkan semuanya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada cotton bud. Nah, cotton bud itu untuk membersihkan bagian-bagian tubuh jenazah, kayak mungkin di bagian giginya atau di bagian hidungnya atau di telinganya, ada bagian-bagian yang dibersihkan pakai ini, pakai cotton bud. Nah, kemudian kalau ini lapnya ya Bu ya, lapnya sama
sabunnya sudah disiapkan. Nah, kemudian ini ada serbuk cendana. Ibu kalau perlu paket bukan ke saya bukan lagi jualan. Ini kericalan. Ini maksudnya perlengkapan yang harus kita siapkan. Deh ya. Kalau ini paketnya paket lengkap ya, paket lengkap. Nah ini kayak cendana. Ini seperti kamper lah. Walaupun kamper sendiri disiapkan. Ya, jadi ini cendananya ada, ininya juga ada. Dua-duanya disiapkan. Salah satunya juga nggak apa-apa. Nah kalau ini, ininya minyak khusus ya. Ini parfumnya dan non alkohol kata si penyedianya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini air mawar, saya nggak tahu juga air mawar. Air mawar. Mungkin untuk bilasan terakhir kali ya. Nah kemudian ini yang disebut dengan daun bidara. Ya, ini yang disebut dengan daun bidara. Itu yang itu kan nanti di akhir ya. Nah, daun bidara itu ini nih. Kemudian ada tisu, kemudian karena mengapa di beberapa penyedia paket disiapkan juga jarum ya, jarum. Karena bisa jadi ada yang kainnya kurang lebar, ya kan kain kafan itu ada yang 1 meter 15 cm, ada yang 1,5 meter, gitu ya, 1,5 meter. Nah, kalau 1 meter 15 cm kan biasanya tidak cukup ya. Nah, bisa karena faktor kainnya yang kurang lebar, atau bisa jadi orangnya yang gede, gitu ya, orangnya yang gede, ya. Akhirnya kainnya nggak cukup, berarti kan harus disambung, makanya disiapkan. Kemudian tisu. Ya, nah ini beberapa yang perlu disiapkan. Oke. Nah kemudian ini disiapkan kapas ya dalam ukuran mini. Ini untuk di tempat memandikan jenazah, untuk menutupi kubul dan dubur, ya, untuk menutupi kubul dan dubur. Jadi nanti selesai dimandikan itu kapas sudah tersedia. Nah, jadi nanti 2 lubang itu ditutup, ya, 2 lubang itu ditutup. Oke. Nah itu berkaitan dengan perlengkapannya, ya, berkaitan dengan perlengkapannya. Nah dan saran saya, ya baik di rumah maupun di masjid ada. Ya, karena tidak sedikit ya tempat-tempat yang ketika ada yang meninggal itu, wah mereka paciuh bu. Ya, karena perlengkapannya nggak ada gitu ya. Jadi sudah disiapkan ya. Ya, sudah disiapkan. Kita jangan terlalu jangan terlalu hiperbolis lah. Nyiapkan seperangkat jenazah di rumah teh, ini serem kia, serem naon ibu nu kia, ya, jadi nggak apa-apa, ada seperangkat disiapkan, gitu ya, seperangkat disiapkan, ya. Dan menurut saya gini, walaupun kayak guyon, tapi benar juga ketika ibu ngomong nih, atau suami ibu ngomong ke ibu, mah, kalau papa meninggal nih, kain kapannya papa simpan di sini, gitu ya. Cek ibu teh ulah waka tuh pak. Oke. Selanjutnya ini kapasnya. Ya, ini kapasnya nih. Nah, sebetulnya gini nih, kapas itu kan gak ada riwayat yang ini, hanya ini nih. Biar lekukan tubuh si jenazah itu ya kadumpel lah ya, bahasa orang nama kadumpel. Jadi terhalangi, lakukannya tidak terlalu bentuk tubuh. Nah sehingga ini dihamparkan di bagian bawahnya dan di atas tubuh jenazah. Kemudian yang berikutnya adalah kain kafan. Nah inilah contoh ya, contoh kain kafan itu. Kain
kafan. Nah, kemudian yang ini adalah tikar, ya, tikarnya. Dulu sebelum ada karpet, tikar ini laris di musola-musola. Ayeuna geus teu payu. Ayeuna mah geus teu payu. Nah, kain ini, kalau ini lebarnya 1,5 meter, ya. Kalau ini sudah bagus, lebarnya sudah 1,5 meter. Dan ini panjangnya 8 meter, ya. Berarti kalau 8 meter untuk laki-laki ya. Ya, untuk laki-laki. Perempuan bisa juga ya? Bisa ya. Kalau yang tingginya apa? Kurang dari kemudian disiapkan benderanya juga. Oke ya. Jadi kita langsung praktek. Prakteknya mau pakai kain. Ya boleh. Boleh. Itu dulu ya, siapkan. Ada berapa medianya? Bukan ada berapa? Itunya ada berapa? Satu contohnya. Kainnya ada. Samping. Ini sampingnya boleh digunting-gunting. Oke, siapa yang ini? Medianya ada berapa? Satu. Harusnya satu akhwat, satu ikhwan ya. Kumaha atuh ieu teh. Tapi nggak apa-apalah, 2 di akhwat, 2 di ikhwan, nanti dipotongnya nggak usah gede-gede. Ibu ya, guntingnya ada di saya 1. Ada ibu yang bawa gunting bu? Oke. Baik, gini. Jadi maksudnya sebelum praktek memandikan, kain kapannya disiapkan dulu. Ya, nah jadi sekarang kita praktek sesuai urutan, sesuai dengan yang seharusnya. Ya, jadi saya tidak akan praktek memandikan jenazah dulu, ya, tapi praktek menyiapkan kain kapannya dulu. Oke ya, baik. Gimana caranya bu? Ibu satu kelompok di sini, ya, saya pandu dari sini, ya bu ya. Untuk laki-laki kainnya itu 3 lapis. Untuk perempuan 5 lapis, gitu ya. Nah, untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Oke ya, 1. Yang kedua, berkaitan dengan dibikin bajunya, gitu ya. Dibikin bajunya. Itu inisiatif, ya, bukan keharusan. Bukan keharusan, dibikin bajunya itu bukan keharusan, itu inisiatif. Jadi maksudnya gini nih, kalau 5 lembar itu dibuat lurus aja. Dibuat lurus, tutupkan, sah, gak apa-apa. Gitu. Jadi dibuatkan bajunya itu hanya kreativitas, gitu ya bu ya, kreativitas. Bukan sebuah keharusan, apalagi jadi syarat gitu ya. Enggak, gitu. Jadi kalau mau dibuat seperti itu ya monggo, kalau dibuat seperti ya tidak dibikin baju juga nggak apa-apa. Oke. Silakan untuk yang ikhwan, siapa yang mau memperagakan? Untuk itu dulu, untuk membuat kain kafan dulu. Oke. Ibu pada ibu? Sok ibu-ibu saya bu. Jadi kalau ada itunya, medianya ada. Jadi dikelompokkan pada ngangen naon. Bonekanya 1. Ya, silakan mau dibikin berapa kelompok?
Kayaknya ada. Ini cuma 2. Ini tuh boleh dipotong-potong ya? Satu kelompok 1. Oke, jadi 2 ini. 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Ikhwan ada Bu itu, sudah disiapin juga ada. Baik, silakan dibikin 2 kelompok. Boleh, boleh. Sok, dibuat 1 juga nggak apa-apa. Dibuat lingkaran Bu. Dibuat lingkaran. Ya, silakan. Nah, yang boneka di Ibu, yang Ikhwan pakai ini aja. Nah, pakai guling. Oke. Oh, untuk tenanaun lah. Tenanaun tas. Oke. Baik. Yang pertama, ukur dulu medianya. Ukur dulu. Anggap ini jenazahnya ya, ukur dulu jenazahnya. Oke ya, diukur dulu. Diukur. Nah. Diukur dulu ya. Oke. Diukur. Guntingnya ayah Bu? Tadi ayah gunting abinya nak. Nah ini. Ayah mana gunting nak? Itu ayah deh. Ayah di asrama. Harus disesuaikan. Nih, punten. Ya, oke. Mau digunting nggak? Enggak. Oh iya, oke. Ukur dulu. Oke, ukur dulu. Udah? Ukur, kemudian lebihi 1 jengkal dari kepala dan dari kaki. Ya. Untuk apa? Untuk tali nanti. Kan diikat nanti ya. Jadi lebihi sekitar 1 jengkal. Lebih nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan terlalu panjang. Panjang ke jadi guguberan. 1, oke ya? Oke, diukur dulu itunya. Nah, kemudian setelah diukur itu, Ikhwan udah juga ya? Oke, nggak usah digunting katanya. Udah nggak usah. Berdiri diukurkan sesuai dengan itu. Itu, nah, kemudian kalau lebar kainnya sudah memadai, misalnya tadi 1,5 meter ya, lebar kainnya sudah memadai, berarti sudah tidak perlu disambung, ya. Karena sebaiknya memang tidak usah disambung. Oke. Kemudian dibuat 5 lapis. Dibuat 5 lapis yang seperti itu. Oke ya. Tumpuk, tumpuk, tumpuk. Nah, dongeng nate tos 5 lapis. Itu ya. Nah, oke ya. Sudah, itu dianggap sudah 5. Oke. Nah. Di bawah lapisan itu siapkan tali. Ya, disiapkan tali. Berapa jumlah talinya bebas. Ya, boleh 5. Kan gini nih, maksudnya biar tidak melorot. Gitu ya, biar tidak melorot. Berarti di bagian, di ujung-ujung, ya kepala sama kaki. Udah 2 ya? Udah 2. Nah di tengah terserah. Bisa di bagian lutut 1, ya. Kemudian di bagian pinggang 1, di bagian ya 1, terserah, itu terserah ya, bebas. Itu biasanya tergantung tingginya orang. Semakin tinggi biasanya ikatannya makin banyak, ya, karena takut melorot. Jadi tidak ada hubungan ikatannya pada rukun Islam pada rukun iman, enggak, ya, enggak ada hubungan. Lamun opat rukun naon. Ya. Nah, itu. Oke ya, berarti yang paling bawah apa? Tali. Lapisan kedua, lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke ya. Nah, lapisan kelima, nah itu yang ada yang suka kreatif bikin ini. Nah, saya bikin pakai itu aja ya, pakai kertas ya. Bu, tiasa nyukuin kertas tuh Bu?
Kertas, ada kertas gak? Iya, selembar kertas. Ayah kertas, Bu? Nah, iya boleh. Punten kayana, Bu. Nanti gunting. Ya. Nah, kita ambil contoh ini kain ya Bu ya. Ini kain nih. Nah, ini itu tinggal nih kain ini seperti ini ya. Nanti lebarnya disesuaikan ya. Ini dilipat bagi 4 ya, dibagi 4. Nah, kemudian dilubangi bagian tengahnya. Dilubangi bagian tengahnya yang memungkinkan kepala masuk ya, dilubangi. Nah, misalnya begini. Tuh ya, dilubangi bagian tengahnya. Oke. Nah, jadi begini. Ya, begini. Nah, nanti lapisan ini itu yang disimpan di arah kepala. Ya, disimpan di arah kepala. Nah, gini ya. Disimpan. Ya, berarti gini ya. Nah, betul, disimpan di arah kepala. Ya kan? Nanti sesudah dimandikan, ya, sesudah dimandikan, kepala itu kan terletak di sini nanti. Kepala itu di sini nih. Ya kan ya? Nah, tinggal diangkat ininya. Set, langsung nutup. Paham ya? Oke. Nah, karena ini bagian baju ini itu kan hanya setengah badan. Ya, hanya setengah badan. Maka harus ada pasangannya. Maka dibuatkan semisal sarungnya. Iya kan ya? Semisal sarungnya untuk nutup. Gitu ya? Nah, ikhwan juga sama. Oke. Nah, kemudian penutup kepala. Kalau untuk yang perempuan kan dibuatkan penutup kepala. Jadi dibuat segitiga. Nah, berarti kalau pakai media ini dibuat segitiga kayak gini. Ya, dibuat segitiga kayak gini. Anggaplah ini ya. Nah, dibuat segitiga kayak gini. Ya, dibuat segitiga kayak gini. Nah, nanti disimpan di arah kepala, kemudian nanti ditutupkan ke kepala. Oke. Saya difahami sampai situ ya? Nah, itu yang harus disiapkan lebih dahulu sebelum memandikan jenazah. Nah, kemudian sesudah selesai nih, baju ya, sudah terhampar semua, maka simpan ini kapas di atasnya itu. Ya, sebagai bantalan tubuh jenazah nanti. Ya, disimpan kapas. Nah, kapas itulah nanti yang bisa ditaburi dengan ini atau dengan teragrag. Nah, ini ya dengan kampar ditaburi di situ. Ya. Bisa juga ditambahkan dengan minyak wangi sedikit. Walaupun nanti minyak wanginya untuk di kainnya. Ya. Nah, itu semuanya sudah terhamparkan. Sudah selesai itu baru proses memandikan jenazah dimulai. Gitu ya. Nah, sekarang praktek memandikan jenazah. Mau langsung yang laki-laki? Ya, kalau yang ikhwan mau langsung katanya. Di mana? Di luar? Ya, ini ada sukarelawan ini. Ya, sukarelawan. Baik. Nah, untuk saya sampaikan gambaran ini juga. Untuk memandikan jenazah, pertama yang dilakukan gini. Praktek memandikan jenazah itu seperti kita mandi junub. Ya, itu pada dasarnya tuh. Jadi proses memandikan jenazah itu seperti kita mandi junub. Hanya bedanya kalau mandi junub itu kita yang mandi, kalau memandikan jenazah itu kita memandikan orang lain. Tapi prosedurnya seperti mandi junub. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah bersihkan terlebih dahulu tubuh jenazah. Itu ya.
bersihkan terlebih dahulu tubuh jenazah. Jadi kotorannya dibersihkan. Kalau ada perban-perban yang nempel ya, perban-perban yang nempel itu dibuka gitu ya. Ada bagiannya. Jadi sesuatu yang menghalangi untuk sampainya air itu lepas semua. Ya, kalau ada perban, ada apa, atau ada perhiasan apa, lepas semua. Ya, lepas semua. Nah, kemudian bersihkan. Nah, cara membersihkan najisnya, ya, cara membersihkan najis, itu kan dilakukan di tempat memandikan. Jadi diangkat tubuh jenazah itu, ya, diangkat ya mungkin sekitar berapa ya, 45 derajat lah ya, 45 derajat tuh, agak dibaringkan diangkat, ya. Nah, itu prakteknya, cing cobi kapali dia. Ya dikosongkan tiasa tuh. Mejanya kosongkan dulu. Ini lebat-lebat lagi ya. Saya tutup dulu ya. Ya. Ya, sip. Nah, kelihatan ya? Iya benar. Nah, jadi ketika kita memandikan, ini kan bisa diangkat sedikit nih, ya, sedikit diangkat. Nah, kemudian ini bagian perutnya diusap, nggak usah terlalu keras, ya kan? Ingat, memperlakukan mayit itu seperti kita memperlakukan orang hidup, ya. Jadi ulah abong ibu kehe, kita nggak boleh, gitu. Ya, nggak boleh. Ya, nah jadi pelan aja di itu ya, diusap. Karena gini kan, secara medis kan orang yang sudah meninggal itu sudah dol lah ya. Jadi saluran ininya kan sudah ini, sudah filternya kan sudah ini. Jadi insya Allah mudah lah untuk keluar ya. Jadi diusap ini kanan kiri gitu ya, dibersihin, gitu ya, dibersihin. Nah, dibersihin pakai sabun kan, ya depan belakang, kubul dubul pakai. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan pada Ummul Mukminin Aisyah, kata Nabi itu, kalau engkau yang meninggal duluan, akulah yang akan memandikanmu. Nah jadi dari sini maka yang diprioritaskan untuk ngurus jenazah itu adalah pasangannya. Ya, yang ngurus jenazah itu pasangannya. Karena kan ya hanya dengan pasangan sudah tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu kan ya. Nah, makanya yang diutamakan nah ya. Jadi ibu uwih ti dieu teh kacaroge ibu teh Kang ayeuna mah abdi tos tiasa ngurus jenazah. Gitu. Kecek cara ibu-ibu, maksud lu? Nah, jadi diusap ya, dah dibersihin kubur debu. Nah, cek
sampai dirasa bersih. Ya kan ya? Cek nih. Sampai kemudian dirasa bersih. Nah, kalau sudah dirasa bersih nih, airnya sudah jernih, sudah tidak tercium ya aroma yang enggak sedapnya. Nah, sudah dirasa bersih, kan seperti itu. Ketika kita junub kan seperti itu. Ya kan? Prosedurnya seperti itu. Nah, sesudah itu baru proses selanjutnya adalah mengusap anggota wudhu jenazah. Ya, bahasa nu populer di masyarakat mah ngawuduan lah. Karena memang dimulai dari anggota wudhu dulu. Berarti kan dimulai dari anggota wudhu dulu itu berarti pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan. Nih, kalau si kuku jenazah ini panjang-panjang, kalau mau dipotong dulu nggak apa-apa. Ya, potong dulu, ya kan ya. Dibersihin dulu, misalnya karena sakitnya dah lama ya. Sakitnya ndak lama, misalnya sehingga ini nggak terurus, ya nggak terurus. Mau dibersihin dulu nggak apa-apa, gitu ya, dibersihin dulu nggak apa-apa. Nah, tapi itu sebelum wudhu tadi, ya. Jadi di awal waktu ngebersihin. Nah, kalau sudah beres semua, baru pada itu. Berarti dimulai dari pergelangan tangan, kanan, kiri. Ya. Kemudian setelah itu ke wajah, ya kan ya, ke wajah. Diusapkan ke wajah, ya. Seperti kita wudhu. Nah, berarti sampai gini nih, sampai ke sini nah. Nah, bagian dirinya ya, ke sininya. Nah, terus berapa kali? 3 kali. Dari sini selanjutnya kemana? Tangan yang kanan, ya, tangan kanan sampai sikut. Kemudian setelah itu tangan kiri sampai sikut. Nah, setelah itu baru ke rambut, ya, ke kepala, ya, ke kepala belakang, ya, sampai kemudian tarik ke depan. Jangan dulu pakai sampo, karena ini baru proses mewudukan jenazah, ya kan ya. Setelah itu baru ke kaki kanan sampai mata kaki, lalu ke kiri. Oke. Nah, setelah selesai itu baru kita ke memandikan jenazah. Terlebih dahulu dibasahi. Dibasahi bagian badan sebelah kanan. Ya kan ya? Kanan sebelah kanan. Dibasahi sampai bagian belakangnya. Ya kan ya? Nah, bagian belakangnya jadi ini diangkat dulu. Angkat tuh. Ya. Sampai lurus. Agar apa? Agar bagian punggungnya ini kena. Ya, agar bagian punggungnya ini kena. Ya, sesudah kanan baru ke kiri, ya, baru ke kiri. Ya, ingat sampai ke ketiak apa kena semua. Ya, sampai ke bagian ada baheula ge urang ge sok itu. Zaman baheula ge nyebutnya, gitu. Gak apa-apa, urang disambuan dia. Nah, pakai sabun ya, dibersihin terus sampai bagian belakang. Biasa kanan dulu, kemudian kiri. Berarti berapa kali? 2 kali. Oke ya? Nah, setelah itu ya, setelah itu yang ketiga dibilaskan. Ya, dibilaskan. Nah, dibilaskan pakai air bersih ya, pakai air bersih. Rek diselang, rek ku ember terserah lah ya. Nah, kemudian dibersihin. Oke, kanan kiri. Nah, kali lagi kalau 3 kali dipandang gak bersih, 5 kali. Jadi hitungannya hitungan ganjil. Ya, hitungan ganjil. 3, 5, 7. Berarti minimal 3. Ya, gak ada yang 1 kali langsung bersih. Ya, minimalnya adalah 3 kali. Oke. Sampai situ ada yang tanyakan? Ya. Oh iya, boleh, boleh. Siap. Nah, Ibu sekalian, memperlakukan mayit itu seperti halnya kita memperlakukan orang hidup. Nah, Ibu waktu memandikan anak Ibu dulu,
ya, memandikan anak ibu dulu, itu air itu boleh bersentuhan langsung nggak? Boleh bu? Ibu lamun ngibakan putra ibu di kieu atau langsung wae bu? Gitu. Nah langsung kan? Jadi maksud saya adalah itu kondisional, ya kan ya. Kalau aliran airnya teh nyebrotnya, wah maka selang juga para ge ngumah motor. Jadi itu bisa gitu, semprot. Gak bisa kalau kayak gitu ya harus ditahan, ada media, gitu kan ya. Tapi kalau aliran airnya itu lembut, ya nggak apa-apa kita langsung gitu ya. Itu bisa satu orang, kemudian yang satu dia ngusap, gitu kan ya. Nah, yang satu ngusap, kemudian yang satu yang menuangkan airnya. Jadi posisi auratnya tetap tertutup. Ya, posisi auratnya tetap tertutup. Jadi tidak terbuka. Bisa difahami ya? Nah, jadi nanti ini kan pasti basah nih. Pasti basah. Nanti kalau sudah selesai memandikan jenazah, ya, kalau sudah selesai memandikan jenazah, maka perpindahannya pakai tadi penutup, pakai kapas. Nah, termasuk dibikinkan, nah ini kayaknya bekasnya nih. Nah, jadi bisa dibuatkan kayak kain dari kain kafan untuk menutupi kubur dan duburnya yang disimpan di tempat pemandian. Ya, di tempat pemandian. Misalnya saya contohkan, oh ini bukan ya. Pakai kertas yang tadi. Nah, dari kertas ini, misalnya contohnya ya, dari kertas ini itu yang dibagi dua, ya. Buntingnya mana tadi mana? Oke. Oke. Nah, jadi tinggal dibuat gini bu. Tinggal ininya dipotong, ya, atau gini nih. Nah, ininya digunting. Jadi kainnya kayak gini ya, kainnya kayak gini, lurus kayak gini, tanpa ada lubang tengah ya, tanpa ada lubang tengah, ya, kainnya seperti ini, ya, disimpan nanti seperti ini, nah nanti ditutupkan, ini tinggal diikatkan, ini sebagai penutupnya, begitu ya. Ada yang suka dibikin apa? Lubang-lubang di sininya itu terlalu ribet, lilanya begitu. Ya, jadi cukup kayak gini aja. Ya, kalau kain nanti ini bisa diikatkan di ujungnya, ini diikatkan di ujungnya, tinggal disimpan di bagian belakangnya, kasih kapas lebih dahulu ya, kubur dan duburnya. Nah, setelah itu tutupkan, ikat dengan ini, selesai. Gitu. Gimana? Terbayang? Terbayang ya? Oke. Baik. Siapkan handuk. Jadi handuk, kemudian kain yang seperti ini, yang kering, karena kalau yang penutup ini kan pasti basah. Disiapkan, berarti apa yang harus disiapkan di tempat mandian? Selain air dan sebagainya, yang harus disiapkan adalah handuk, kemudian kain yang kering, kemudian penutup kubul dan dubur tadi dari kain kapan dan kapas ya untuk menutupi lubangnya. Itu yang harus disiapkan. Oke? Ada pertanyaan, Bu? Oh, nyiram. Nah, tadi waktu sambil ngebasahi kan sebetulnya orang banyak ya Bu ya. Kan banyak orang nih. Kalau banyak orang itu bisa ada satu orang yang ngeramasi. Ya, sebagian yang sedang ngurus ini yang ngeramasi. Nah, di keramasi itu ya tadi kan rambutnya sudah dalam posisi basah ya. Nanti kan dibasahi lagi. Nah, kemudian yang kedua, ketika di bagian tubuhnya itu sedang dikasih sabun,
maka ini dikasih sampo, ya, dikasih sampo. Ini kan bisa diangkat gini Bu, nanti bisa dibantu, ya. Nah, setelah itu kemudian ketika dibilaskan ini juga sama dibilaskan. Seperti itu ya. Oh, nah kalau yang rambutnya panjang nanti bisa diikat Bu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu kan rambutnya panjang. Jadi istri-istri Nabi yang wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kan orang-orang Arab memang rata-rata rambutnya panjang-panjang, ya Bu ya, rambutnya panjang-panjang. Nah jadi rambut yang panjang itu bisa dibikin ikatan, jadi 3 ikatan, ya, dibikin ikatan agar rambutnya tidak terurai, ya, rambutnya tidak terurai, gitu. Nah, apakah waktu memandikan jenazah itu ikatannya itu dibuka? Ya tergantung ukuran rambutnya ya. Nah, itu kondisional. Tapi seperti halnya kita mandi junub. Mandi junub itu boleh dibuka, boleh tidak. Ya kan ya? Mandi junub itu boleh dibuka, boleh tidak. Gitu. Ya, tapi rata-rata di kita mah henteu panjang-panjang teuing lah bukti sakitu wae. Ya, walaupun ada yang suka ngerawat nebikeun ka handap. Bisa difahami Bu? Pak, bisa? Oke, kalau begitu mau praktek. Badek, tawa jadi merod. Oke, kalau dipandang cukup ya lanjut ke proses menguburkan. Cukup ya? Oke, itu memandikan. Kemudian masuk ke mengkafani. Nah, ke mengkafani yang tadi, ini kan di bagian ini nih, bagian ujung. Tadi saya sampaikan ya, yang ini nih. Nah, yang ini berarti gini, ya. Nanti tinggal ditutupkan. Nah, kemudian ujungnya satu demi satu ditutupkan. Ya, satu demi satu ditutupkan. Dari sini tarik ke sini, lipat sini. Dari sini tarik ke sini, lipat sini. Terus sampai ujung. Ya. Harus rapi. Sebab kalau tidak kuat nanti melorot. Ya. Makanya nih, kalau saya ingin ambil contoh. Satu aja, sini. Kang Heru, dia Kang Heru. Misalnya, iya duanya. Oh iya. Nah, misalnya yang ini ya, segini nih. Nah, maksud saya gini nih, yang kuat itu. Contoh ya, ketika yang ini ditarik sini kan, tarik sini, nah tarik sini, punten kayak pada dia. Nah, kurangnya. Cekap. Nah, ini sampai kuat nih, ya, sampai lipat sampai kuat, sampai rapi, ya kan ya? Udah gini, baru yang sebelah sini, ya kan ya? Baru yang sebelah sini, masukkan lagi ke sini, sampai benar-benar kuat, ya, rapi. Nah, seperti itu yang terjadi pada lembaran-lembaran berikutnya, ya, itu yang terjadi pada lembaran berikutnya. Saya difahami Bu? Oke, ya. Sesudah itu baru diikat 1, 2, 3, bisa 4, bisa 5, gitu ya. Ini terserah kumaha jangkungna, ya. Ayo budak leutik mah meureun 3 ge bisa. 1, 2, 3, gitu ya. Tapi lamun jangkung 2,5 meter, wah kudu sabaraha eta mah. Gitu ya punya. Oke, itu untuk itu. Nanti akan jenazah. Oke, ini posisinya jenazah nih ya. Sudah jenazah. Ketika dikuburkan, masukkan dari arah kaki. Ya. Nah, ini mungkin diantara yang ya prakteknya kan rata-rata ti dieu tah. Ti dieu ka dieu, itu kan ya. Padahal kalau leluasa tempatnya memungkinkan, masuk itu dari arah kaki. Jadi dari sini. Kaki mana? Ini kan? Ya aslinya sudah posisi kayak gini nih.
Ini asli ya. Jadi kepalanya di sini, kakinya di sini. Berarti arah kaki ini kan? Nah, jenazah itu masuk dari sini. Ya, jenazah itu. Berarti yang masuk lebih dahulu apa? Kepala. Yang masuk lebih dahulu adalah kepala. Ya, glosor ke kita. Glosor. Itu kan ya? Dah, ditampak. Sudah lurus nih ya? Udah lurus. Kemudian dibaringkan gini. Tuh ya, dibaringkan gini. Posisinya gini nih. Sentuhkan ininya ke tanah. Ya, sentuhkan ininya ke tanah. Dirapatkan. Ya, dirapatkan. Nah, sesudah itu ganjel. Meh tengah gubrak deui. Ya. Di bantalan itu maksudnya supaya nggak jatuh lagi. Nggak ada hubungannya dengan bantalan jumlahnya harus sekian, 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 nggak ada. Gitu ya. Jadi bantalannya itu pokoknya mah ieu ulah ngagubrak deui. Ya, di halangan bantal. Nah, sesudah ini selesai, kuat nih ya, kokoh. Maka ikatan-ikatan tadi buka. Ya kan ya? Maka ikatan-ikatannya, ikatan-ikatan simpul. Jangan ikatan mati. Ikatan mati ripung. Ya sahan nalikeun cenah ya. Itu ya. Nah, oleh karena itu, ketika tadi mengkafani jenazah, ikatan itu ada di ujung sini. Ya, kecuali yang bagian kepala dan bagian kaki. Bagian kepala dan bagian kaki, ya. Sedangkan yang lain di sini. Mengapa? Sebab nanti posisinya bakal begini. Lamun dibongkot nadi dia, ya, engke riweuh anu ieu. Nah, gini ya, gini. Nah, jadi nanti buka. Dibuka semuanya ya, buka semuanya. Secara gitu. Nah, kemudian karena dulu kuburan itu letaknya di pinggir hutan. Dulu ya, kuburan itu letaknya di pinggir hutan, di sisi kampung. Makanya di kita pakai papan. Itu di papan kan di urang wungkul, moal aya di batur mah. Timur Tengah mah moal aya. Mengapa? Sebab khawatir kalau tidak ditutup pakai papan, tercium aroma jenazah itu oleh binatang buas. Kayak di korehan gitu. Ieu nate. Jadi maksudnya teh gini. Maksudnya pakai papan itu bukan syarat gitu. Pakai papan itu bukan syarat. Ya. Pakai papan itu bukan syarat. Tapi itu inisiatif. Bagian tindak kreativitas tadi lah. Ya, bagian tindak kreativitas. Ya. Nah, tutup semua ya sampai rapat. Nah, kemudian setelah itu baru diuruk. Itu sampai gitu dan alhamdulillah jenazahnya sudah dikuburkan. Ya. Insyaallah bisa difahami semua ya. Insyaallah. Ini tadi yang dipraktekkan hanya 3. Kalau mensolatkan setelah tadi di kafani disolatkan. Nanti saya share ya bacaan-bacaannya semuanya lengkap lah di 60 itu. 4 kali takbir itu takbir pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Dengan varian-variannya insya Allah ada. Itu ya. Kalau mensolatkan jenazah nggak usah dipraktekkan lah, sudah faham ya. Sudah faham. Betul. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau request, Ustadz kalau Bapak mun abdi kayak ngantunkan ku Ustadznya diuruskan lain, emang nggak ada mau surat wasiat. Ya, begitu ya. Kalau untuk mensolatkan jenazah, insyaallah bacaan-bacaannya lengkap semua nanti ada di slide. Nanti saya kirim nanti di grup PUMG ya. Di grup POMG nanti insyaallah dikirimkan gitu ya, dikirimkan. Nah, harapan kami satu ya, target idealnya setiap keluarga itu ada yang bisa ngurus jenazah. Ya, setiap keluarga itu ada yang bisa ngurus jenazah.
Kalau tidak setiap keluarga, kalau di sekolah nih, ya, di tiap-tiap kelas teh aya. Ya kan ya? Sehingga kalau ada di antara sahabat kita yang diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin, kita bisa terus terlibat, ya, terlibat dalam pengurusan jenazah. Makanya Bapak Ibu, kalau dengar ada di antara saudara kita yang wafat itu segera ya, segera agar kita bisa terlibat dalam prosesi pengurusan jenazah. Ya, Allah bisa karena biasa. Kita itu bisa terampil karena biasa. Ya, karena biasa. Yang penting SOP-nya tadi, ya, SOP-nya. Tapi nanti diingat, pokoknya prinsipnya kalau memandikan itu seperti kita mandi junub, ya. Prosedurnya seperti itu, tahapannya seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dari bapak-bapak? Silakan. Baik. Saya sampai sekarang, ya, sampai hari ini, saya belum menemukan larangan itu. Ya, jadi belum menemukan larangan itu. Larangan kalau perempuan yang sedang menstruasi, yang sedang nifas misalnya ya, terlarang untuk memandikan. Sampai sekarang saya belum menemukan keterangannya. Ya. Nah, karena kan gini nih, melarang sesuatu itu kan harus berdiri di atas dalil ya. Jadi saya belum menemukan dalilnya. Padahal saya sudah buat modul pengurusan jenazah, sudah ya banyak juga menjadi pemateri di pelatihan-pelatihan jenazah. Nah, selama saya lakukan itu saya belum mendapati itu. Tapi kalau nanti saya dapati, ya insya Allah disampaikan di pelatihan-pelatihan berikutnya. Begitu ya Bu? Iya. Silakan, ada lagi? Ya. Betul. Terbatas ruangannya. Oh iya. Jadi gini Bu, gini. Posisi jenazah itu memang kalau sudah posisinya dimandikan, dikafani, sebaiknya seperti ini. Ya, sebaiknya seperti ini. Ya, menurut saya gini nih, sesempit-sempitnya rumah, ya Bu ya, kalau untuk berbaring bisa kali, ya Bu ya, kecuali lamun dina kanang hayam. Bisa lah ya, hanya mungkin jadi space-nya ya agak terbatas, agak lapang, tapi menurut saya bisa. Agar apa? Maksudnya memudahkan orang yang akan mensolatkan jenazah itu langsung mensolatkan, gitu ya. Makanya mengapa kalau orang meninggal itu segera diurus itu agar orang-orang yang bertakziah itu langsung bisa melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai misalnya meninggalnya malam baru dimandikannya pagi-pagi. Kalau soal menguburkan ya karena harus ada tenaga yang gali kuburan ya. Harus ada tenaga yang gali kuburan. Tapi kalau memandikan, mengkafani bisa jam berapapun. Gitu ya Bu ya. Bisa jam berapapun, jadi itu memungkinkan. Begitu. Ya. Boleh Bu. Oh harus berjamaah. Enggak. Bahkan gini Bu. Ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat itu sholat sendiri-sendiri. Enggak berjamaah. Ya, karena saking banyaknya kan orang datang Bu. Ya saking banyaknya orang. Jadi datang, sholat, keluar. Datang, sholat, keluar. Datang, sholat, keluar gitu. Nah itu dan Rasulullah SAW tidak misalnya dibawa ke masjid, enggak, karena Nabi itu kan gini nih, Nabi itu meninggal di situ, dikuburkan di situ. Jadi Nabi itu enggak beranjak dari tempat tidurnya. Kan upami ka masjid heula, ya, ka masjid heula, kayak kan uih deui kadinya. Gitu ya.
Jadi kalau Nabi itu memang meninggal di situ, diurus di situ, dikuburkan juga di situ. Gitu. Jadi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di disolatkan itu di rumahnya? Nah itu hikmahnya itu. Jadi kalau kita ya nggak apa-apa dibawa ke masjid ya agar bisa nampung banyak kan orang, apalagi ada keutamaan ya ketika yang mensolatkan jenazah itu jumlahnya sampai 100 orang. Begitu ya? Baik. Boleh. Siapa lagi? Oh, mangga. Iya. Iya. Bapak Ibu, memang di beberapa rumah sakit sekarang sudah disiapkan tim pengurusan jenazah. Karena kalau yang di Cibabat ya, di rumah sakit Cibabat itu yang ngurus jenazahnya teman saya. Jadi memang dia ditugaskan untuk itu, ya. Nah, jadi ya memungkinkan kalau mayit itu sudah dimandikan di rumah sakit, ya sudah nggak usah dimandikan lagi di rumah, ya. Kalau sudah selesai, karena bisa jadi kan rumah sakit ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, gini nih, kalau orang meninggal kecelakaan misalnya, ya kan ya, sesudah dimandikan kan diperban kembali, ditutup kembali. Nah, itu kan harus dilakukan oleh tenaga medis ya Bu ya, tenaga medis. Jadi kalau sudah dimandikan, dikafani di rumah sakit gak apa-apa gitu ya. Bahkan memang sudah ada beberapa rumah sakit. Bahkan saran saya ini Yasiruna ya atau pondok pesantren bisa memberi tawaran pada rumah sakit itu. Ya kan ya? Siap untuk ngurus jenazah. Ya, siap. Nanti kan dibakari juga dengan ilmu-ilmu medis. Itu sudah ada beberapa rumah sakit yang seperti itu. Kecuali kalau rumah sakit yang keyakinannya berbeda. Gitu ya. Gitu. Itu biasanya nggak apa-apa. Nggak usah. Kalau sudah dimandikan, yakin ya bahwa di sana itu dimandikan sesuai dengan syariat Islam, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi saya kamu? Tidak ikut. Tapi ada laki-laki kan Bu? Iya. Oh nggak apa-apa, kan gini, karena namanya fardu kifayah itu diwakilkan, boleh diwakilkan. Kecuali gini nih Bu, kalau sealam dunia ini atau bukan sealam dunia itulah, di perkampungan itu sudah nggak ada lagi laki-laki, habis semua laki-laki, gitu ya. Jadi ketika jenazah gimana? Ya nggak apa-apa perempuan menguburkan, ya kan ya. Oh, kalau ikut ke kuburan, kalau sampai pada haram enggak? Paling para ulama ada yang memakruhkan. Itu tergantung pada kondisi si perempuan itu. Ya, tergantung pada kondisi si perempuan itu. Ya, kalau perempuan itu kan lemah ya jiwanya. Ya kan, lemah jiwanya. Saya itu berulang kali lihat ya kaum wanita yang pingsan di kuburan. Yang pingsan di kuburan kan ngabarabaikan Bu. Ya, jadi sudah tahu lemah, gitu ya, lemah, tapi memaksakan diri datang ke kuburan. Di kuburan kelepak deh, ya kelepak deh, atau jadi asup ke jero kuburan. Gitu ya Bu ya. Jadi makruh lah perempuan, ya makruh ke kuburan, ya. Kecuali kalau ada ya. Diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Kalau laki-laki itu kan dianjurkan. Kalau perempuan itu posisinya diperbolehkan. Apalagi bagi perempuan-perempuan yang lemah jiwanya malah dimakruhkan. Begitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah.
Silakan Bu. Kenapa? Maksimal apa? Memandikan. Oh, kalau itu nggak ada jumlahnya, nggak ada jumlah berapa yang memandikan. Jadi itu kondisional, ya kan? Mandikan itu bisa satu orang. Saya pernah memandikan satu sendiri, saya aja sendiri. Karena yang meninggal itu bayi, ya. Yang meninggal itu bayi yang suku sendiri, gitu ya, sendiri atau paling tidak berdua ya, satu yang ininya nungalahuna, gitu kan ya. Nah jadi tergantung, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Jadi tergantung keperluannya. Tapi jangan terlalu banyak. Namun terlalu banyak kan paci lolobanan nulala jauh malah. Begitu ya Bu ya. Jadi tidak ada ketentuan. Baik, karena bentar lagi masuk zuhur ya. Jadi dicukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan saja di inventarisir oleh kelasnya masing-masing. Nanti bisa disampaikan ke kami. Materi insya Allah akan disampaikan menyusul ya. Insya Allah materi akan disampaikan menyusul. Nah kalau nanti perlu pendalaman-pendalaman, insya Allah kita agendakan di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustadz Rahmat atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Tadi harapannya setiap satu keluarga ada yang bisa mengurus jenazah. Kemudian umumnya ataupun dikhususkan juga untuk para wali siswa di SDIT Sain atau wali siswa di RA Inovatif Nasirus Sunnah, diharapkan masing-masing kelasnya ada orang yang ditunjuk untuk siap menjadi tim pengurusan jenazah. Kemudian terakhir kami ingin menyampaikan informasi, ini sifatnya sukarela. Kami dari Yasiruna Peduli ini punya kenceleng sedekah subuh Bu. Sedekah subuh ibu sekalian insya Allah mengetahui keutamaannya. Setiap subuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat yang memberikan doa kepada